Halo Mitra TV, selamat datang kembali di Zoom In bareng saya Agil Saraji. Dan kali ini kita kedatangan satu narasumber lagi, satu sosok inspiratif lagi yang nanti akan kita ngobrol-ngobrol. Dan kali ini menurut saya agak unik ya. Coba kira-kira seunik apa dan seinspiratif apa. Di depan saya sudah hadir ada Cak Hendra. Selamat datang Cak Hendra. Selamat datang. Oke, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Cak Hendra ini ketemu dengan saya itu udah lama. Ya. Kira-kira tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Sebelum pandemi kan? Iya, sebelum 2018. 2018-an ya. Oke, jadi sedikit mengenal cerita awalnya Cak Hendra sebelum menjadi seperti sekarang ini. Anyway, jadi Cak Hendra ini adalah owner dari Gria Barokah Food. Apa itu Gria Barokah Food? Nah, kita akan tanya-tanya langsung ya. Cak Hendra, kita langsung aja ya. Boleh nggak Cak Hendra ceritain dikit gimana awal berdirinya Gria Barokah Food ini? Untuk awal kita flashback dulu ya. Untuk sebelum akhirnya ada Gria Barokah Food itu, saya itu dulunya itu malah nggak ada kepikiran untuk seperti ini karena dulu basic saya itu cleaning service. Oke. Cleaning service di salah satu mall. Nggak boleh sebut merek ya. Iya, salah satu mall ya, aja kan. Mall aja ya. Yang cukup ternama di Surabaya. Tapi dari situ walaupun cleaning service tapi banyak hal yang di luar dugaan itu ternyata memicu untuk spirit untuk menjadi pengusaha. Salah satunya kan kalau di mall-mall waktu itu kan apa ya, ada promo-promo kayak gitu, SM atau apa lah, dari situ. Oh, Jumat Sabtu Minggu gitu-gitu. Biasanya kan ada promo-promo itu kan yang bagus-bagus, yang menarik, aku ambil, aku posting itu aja. Akhirnya ada yang pesan, akhirnya minta ini. Ya akhirnya dari situ kita coba carikan lagi untuk apa ya, untuk melayani permintaan dari orang-orang. Berawal dari situ akhirnya. Mungkin circle-nya dari teman-teman dulu. Dari teman-teman itu. Terus lambat laun belilah kulkas satu. Penganggil belum tahu sendiri waktu masih di dalam gang di rumah. Ya itu akhirnya dapat link lagi dari ya orang-orang store di mall itu. Dikasihkan sales, dikasih link dari sales ini. Akhirnya dari situ mulai sedikit akhirnya begitu udah jalan, ya udah kita putuskan, saya resign dari mall itu, cleaning service di mall situ. Akhirnya bikinlah usaha ini. Tapi awalnya udah namanya Barokah atau belum. Awalnya apa? Awalnya dari Facebook kayak waktu itu ya. Namaku sendiri kan Hendra Durian kalau salah waktu itu. Terus juga nyoba jual durian dari temen, dititipin awalnya. Kok rame, laris. Dari situ modal muter terus, akhirnya nambah yang lain. Ya udah. Jadilah seperti itu. Oke, tapi memang benar ya Mitra TV, saya tuh kenapa kenal dengan Cak Hendra itu karena awalnya saya juga beli salah satu produknya Cak Hendra. Kan Cak Hendra ini jual barang-barang beku. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah beli durian atau sirsa gitu ya. Durian, jadi sirsa. Pertama memang benar-benar kulkasnya itu satu, freezer ya. Nah akhirnya sekarang itu udah berkembang sangat pesat, bahkan sudah punya ruangan segede ini kayaknya untuk cool storage ya. Nah, menurut Cak Hendra, apa yang membuat Cak Hendra akhirnya berkembang pesat seperti sekarang? Ya mungkin karena memang motivasi saya sendiri kan, saya punya motivasi itu kalau bisa ya kita itu jangan kerja ikut orang terus, ikut perusahaan terus. Ya dari situ belajar pola-pola marketing, penjualan atau segala macam itu tanpa disadari dari mall itu ya. Walaupun cleaning kita itu dilibatkan, kalau stock of name, display, promosi, apa saja di situ ternyata tanpa disadari itu ilmu dan itu bermanfaat akhirnya buat saya.
didorong sama orang-orang yang ya memang support juga. Ya udah, tapi prosesnya juga dulu apa-apa saya sendiri, kirim sendiri, nata barang sendiri. Berarti belum ada karyawan ya? Belum ada waktu itu. Akhirnya nambah freezer lagi, di rumah udah nggak cukup. Kita putuskan untuk sewa tempat, dia masih di kampung situ di depan rumah. Akhirnya baru ngambil karyawan satu, akhirnya sampai sekarang tambah banyak karyawannya. Syukur. Kalau tadi di awal tadi Cah Hendra bilang berangkatnya dari seorang cleaning service. Nah, sampai akhirnya mungkin sudah berkembang, bahkan sudah punya ini, punya itu, dan lain-lain. Nah, bisa nggak sih, atau apa ya, gimana sosok Cah Hendra sebelum jadi seperti sekarang ini atau menjadi seorang pengusaha? Apa yang berubah dari Cah Hendra dulu dan sekarang? Sebenarnya nggak berubah sih. Karena saya dulu juga berawal dari orang biasa, keluarga juga keluarga biasa, sederhana, dan apa ya? Ya kita selalu menghargai orang lain aja itu. Terus kalau dulu itu kan kalau masih kecil itu nggak punya kepikiran seperti itu, malah kalau cita-cita itu malah jadi pengen jadi pemain bola sebenarnya. Serius? Iya, sempat ikut SSB juga dulu di kampung gitu. Tapi bagian penjaga gawang, kiper, kiper. Nggak kepikiran lambat laun karena dari kecil juga dari keluarga itu saya udah dibiasakan dengan mandiri. Sekolah pun kadang masih ada waktu luang, ada orang ngajak kerja atau apa, kadang sampai sekolah itu ditinggal. Yang penting bisa dapat uang buat kebutuhan sendiri sama sekolah. Ya mungkin dari situ terbiasa. Akhirnya walaupun udah merantau ke Surabaya terus kerja juga cleaning service, ya udahlah terima aja. Asli mana sih, Man? Lamongan. Oh, Lamongan. Ini kayaknya bener ya, ini cita-cita atau kepingin jadi pemain bola, karena ini kayaknya kembaran sama Andi Firmansyah kayaknya. Tapi Cak, kepikiran gak sih dari kecil kalau nantinya itu bakal jadi pengusaha seperti sekarang? Atau mungkin dulu cita-cita, tadi kalau cita-citanya pemain bola ya, tapi sempat kepikiran nggak bakal jadi pengusaha? Nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada, karena awalnya kan coba-coba aja. Waktu itu ya udah coba posting, promosikan ke teman-teman, ke terus masuk ke grup-grup. Waktu itu kan kalau nggak salah masih kenceng-kencengnya Facebook itu grup kuliner Surabaya kalau nggak salah. Oh iya, betul. Di situ kan banyak akhirnya orang-orang yang yang notabene mungkin hanya sekedar posting atau buat tambah-tambahan. Tapi di situ kan kita tinggal pinter-pinter manfaatkan sosial media itu untuk promosi, untuk marketing, jualan. Terus produk yang kita jual juga bersaing, terus kualitasnya juga bagus, pelayanan. Ya dari situ mungkin bisa berkembang sampai akhirnya begitu punya toko namanya Gria Barokah. Itu juga Gria itu kan rumah. Barokah itu ya berharap penuh keberkahan gitu ya. Dari apa yang kita jual, food itu makanan beku itu. Seperti itu. Iya. Awal mulanya filosofinya. Filosofi dibuatnya atau terbentuknya nama Gria Barokah Food. Cah Hendra, kan berarti bisa dibilang udah berapa tahun ya ini ya? Dari tahun berapa sih? Mulai 2017. 2017, kalau sampai tahun sekarang berarti berapa? Sekitar 7 tahunan ya. Pasti ada banyak pengalaman yang udah dirasain. Bisa nggak sih diceritain pengalaman yang paling dijadikan pelajaran dalam kehidupannya Cah Hendra? Dalam segi bisnis ini ya, usaha ya. Yang pasti ya banyak lah. Ada, tapi yang paling itu bikin pelajaran itu ada 2. Apa itu? Ya, kadang kita itu mudah percaya sama orang itu juga nggak baik. Awalnya juga dulu dari durian juga sempat kena tipu hampir puluhan juta.
Karena itu kan ordernya langsung ke Medan. Oke. Dari Medan kirim ke sini, ya awalnya ya enak, lancar, nyampe bayarnya. Akhirnya mulai molor-molor dia ngirimnya, minta deposit, kita deposit. Akhirnya hilang. Ya itu sempat dikirim barangnya. Enggak dikirim. Dan hilang orangnya. Orangnya juga hilang, kabur. Ternyata di sana di cross check juga bermasalah juga. Awalnya padahal nggak seperti itu, tapi kan ya itu akhirnya buat pegangan. Kalau untuk bisnis memang harus lebih, semuanya harus transparan, komitmen di depan. Kalau bila perlu ya untuk sama-sama enak, mungkin tekan kontrak atau MOU atau apa. Ada hitam di atas putih. Iya. Ya. Terus yang kedua kembali lagi kepercayaan. Saya terutama ya, saya juga udah berpikir kalau aku sendiri juga udah pernah jadi karyawan. Makanya ada anak yang mau ikut kerja, saya itu seneng, apalagi bisa bantu saudara. Tapi terkadang juga balik lagi, nggak semuanya kita kerja dengan saudara itu juga. Saudara, pekerjaan. Nah itu profesionalisme kan. Tapi dari situ akhirnya kita udah ngasih kepercayaan orang, ya tetap kepercayaan itu kita nggak akan bisa tahu, karena niat hati orang kan nggak ada yang tahu. Tapi kita harus dari situ gimana kita memanage tim kita, memanage keuangan kita, memanage usaha kita ini seperti apa, tetap harus kontrol, jangan terlalu percaya, kuncinya itu. Jadi bukan berarti kita nggak percaya sama semua orang, enggak, tapi untuk pengalaman yang udah terjadi, karena itu nanti ngerusak semuanya. Seperti itu. Yang kedua Pak Cahendra? Yang kedua itu salah satu cabang yang ini yang sempat saya buka di Menganti, itu pengalaman juga kan, maksudnya saya pengen nggak cuma di Ngagel Kruka itu, kita kembangkan di daerah lain. Ternyata mungkin saya masih harus belajar lagi. Ternyata yang aku anggap itu potensi dari survei yang kita lakukan, terus kita putuskan untuk buka di situ. Ternyata nggak sesuai. Ya, itu kan berarti masih harus belajar lagi saya. Pengalaman. Mungkin bisa dibilang ada gagalnya gitu untuk membuka cabang baru. Nyikapinya gimana, Mas? Ya jangan sampai patah semangat. Harus tetap kan, karena tujuan saya tuh harus kalau bisa jangan cuma di Kruka aja. Tetap nanti masih ada Kriya Barokah di tempat-tempat yang lain. Nah dari kegagalan itu kita lebih untuk lebih milih tempat itu harus lebih benar-benar yang benar-benar tempatnya produktif, konsumtif dan apapun itulah. Jadi makanya buat pelajaran itu. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan saya tetap harus tetap nggak cukup di situ. Tapi kira-kira faktornya apa ya, Mas? Untuk faktor apa itu? Sampai akhirnya nggak bisa jalan. Ya mungkin daerah. Sama ini aksesnya itu, kita ternyata nggak semua yang di tempat pinggir jalan itu juga mengundang orang. Ternyata itu hanya transit orangnya aja, yang traffic orang berkendaraan aja yang padat, yang banyak, tapi orang nggak. Ternyata jalan raya itu belum menjadi sebuah jaminan. Iya. Dibandingkan Kruka yang gang sempit ya. Ya itu mungkin ya karena cikal bakalnya di situ. Terus namanya kan kita udah ngerasa zona nyaman, udah di Kruka aja udah ini kok. Makanya saya coba mau ekspansi, buka lah di luar. Ternyata seperti itu. Nah untuk ke depan banyak yang ngasih masukan ya, kalau bisa mungkin tempat yang lebih strategis ya untuk ke depan sih, mungkin masih nyari. Lebih baik milih yang di tempat di dekat-dekat area pasar gitu. Itu ya, doakan aja. Amin. Nah, mungkin apakah ini salah satu ketakutan juga, atau justru malah tapi ketakutan terbesar Mas Hendra apa? Ketakutan saya malah ketakutan itu ya, usaha ini kalau nggak bisa jalan, itu ketakutan saya. Makanya harus gimana caranya, harus tetap jalan. Terus gimana caranya, karena di situ ada anak-anak yang punya hak kerja. Setiap anak-anak itu kan juga membawa rezeki untuk kita. Jadi gimana caranya kita untuk gimana dengan persaingan sekarang juga kan, frozen food sekarang banyak ya kan. Persaingan itu juga banyak.
tapi gimana kita banyak cara, masih banyak cara untuk dikembangkan. Mungkin di sosmednya sekarang masuk TikTok atau apapun, itu kan media untuk promosi, menunjang promosi penjualan juga kan. Jadi ya semua harus kita manfaatkan. Tuh, dan jangan pernah patah semangat itu aja, karena kalau nggak berani mencoba nggak akan pernah tahu hasilnya. Itu salah satunya datang di sini, Mitra. Tapi selain di dunia bisnis atau usahanya Mas Hendra, ketakutan terbesar dalam hidupnya Mas Hendra apa lagi? Apa ya? Ketakutan saya itu nggak bisa membahagiakan orang-orang yang apa ya, yang support, yang sayang sama saya juga itu. Karena kita seperti ini pun kan tujuannya juga untuk orang-orang tercinta kita, orang tua atau istri atau anak kan. Jadi gimana kita harus bisa tetap bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kalau berubah katanya tadi, kalau Mas Hendra yang dulu kecil nggak berubah sebenarnya, karena saya juga dari dulu itu orang biasa. Cuman untuk saat ini perubahannya apa ya, perubahan dari sikap sama apa ya, pola pikir, karena udah punya usaha, link juga kan, ketemu orang kan ya banyak macam-macam, manajer apa sales atau apa, jadi kita di situ kan juga mendidik kita juga untuk gimana untuk menyikapi ngomong sama orang seperti itu. Itu aja sih. Kalau untuk yang berlebihan nggak ada, cuman lebih bersyukur. Cak Hendra, gimana Cak Hendra mendefinisikan kesuksesan? Sukses itu tetap harus diraih dengan kerja keras. Jadi kalau tanpa kerja keras dan pengorbanan itu, saya rasa itu hanya kata-kata mutiara aja. Ya, karena sukses itu harus memang, kalau kita nggak satu niat memang untuk mau maju, untuk merubah hidup, diikuti sama tindakan. Ya, kita harus fokus, kerja keras, fokus dengan apa yang dijalani. Kan usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Pasti itu nanti ada hasilnya. Apapun itu, kayak Mas Agil berkarir di kayak ini, siapa tahu nanti masuk nasional, ya kan? Kita tahu nasib orang ya. Tahu. Berarti harus tetap fokus, dikembangkan terus potensi-potensi diri yang ada, sambil nyari referensi-referensi banyak lah tentang apa yang kita jalani. Itu sih. Mindset apa yang harus dimiliki seorang pebisnis? Harus tahan banting, kuat mental, sama jangan patah semangat. Itu wis. Karena pasti jatuh bangun pasti ada. Kalau kita gagal dari satu hal itu, terus kita akhirnya nggak mau untuk bangkit lagi, nggak mau jalan terus, ya kita akan pasti kalah dengan apa? Kalah dengan diri kita sendiri, karena ngerasa udah kayaknya nggak mungkin. Nah itu harus dilawan sendiri. Apalagi sekarang banyak ya, banyak saingannya. Banyak saingan. Ya kita, ya namanya mungkin prospeknya frozen food, berarti kan makin berkembang sekarang, makin dilihat orang frozen food lebih apa ya, bukan hal tabu lagi. Jadi orang kan juga sibuk, akhirnya nggak ada waktu buat bekal apa, sekarang lebih cari yang instan-instan di rumah, disimpan aman, ya kan. Nah, dari situ mungkin potensinya masih besar lah untuk frozen food ini. Saya lihat masih panjang, karena ditunjang juga apa, sekarang jenis-jenis kayak pasar malam atau apa, semua itu makanan-makanan olahan itu juga bahannya juga dari frozen food juga. Korean street atau apa kan semua makin banyak sekarang. Jadi masih tetap potensinya besar untuk frozen itu. Cak Hendra, apa skenario terbaik yang ada di pikirannya Cak Hendra terkait dengan kehidupan pribadi ataupun juga bisnis di kemudian hari? Ya, kayak bicara tentang mimpi ke depannya seperti apa? Ya itu, untuk mimpi usaha yang udah ada ini, mimpi saya sih masih pengen untuk berkembang lagi. Bahkan kalau bisa, saya juga ke depan itu mau apa ya, ngembangin usaha, penjalanin usaha baru, tapi yang masih berkaitan dengan kuliner juga. Salah satunya mungkin nanti ya, doakan aja, minta doanya
rencana mau agak nyimpang dari frozen, tapi tetap nanti ada frozennya, buka angkringan rencana pinginnya. Angkringan mungkin menu-menu juga bagian kan dari ada frozen bakar-bakaran juga. kan bisa dari frozen, itu masih saling berkaitan dari situ. Di toko kita bahan ada dijual matengan sendiri, rencana seperti itu. Oh, dilibas semua ini kayaknya. Ya bukan apa ya namanya, memanfaatkan apa momentum sama kan lihat juga, kalau aku juga kan suka nongkrong sih. Kok tempat nongkrong peluang. Itu nongkrongan ini kok angkringan banyak, ya tetap rame aja. Iya. Berarti saya juga harus bisa seperti itu. Saya juga punya bahan sendiri untuk menu di situ kan bisa. Entah daging slash nanti buat paketan sambil nongkrong bakar-bakar sendiri ya kan. Ya itu angan-angan, tapi harus, kalau angan-angan tok ya harus dijalankan. Harus dicoba ya. Harus dicoba jalan apa enggak gitu. Iya. Minimal kita udah tahu. Oke, ini kita mau melihat ke belakang gitu ya. Sosok Hendra yang kecil dulu, ya mungkin zaman SD, atau SMP atau itu, melihat Hendra yang sekarang, dia bakal ngomong apa? Ya mungkin hebat, itu aja sih. Hebat, nggak di luar dugaan maksudnya. Hebat bisa seperti ini. Dulu yang anak kecil yang sukanya minta uang, suka mokong sama temen juga, kalau main itu sering bikin nangis temen, mokong bukan. Akhirnya sekarang ya bisa kayak gini kan, berarti Hendra yang sekarang sama yang dulu kan berarti lebih baik gitu. Cuman untuk kepribadian sih masih saya juga menjaga diri, jangan sampai apa yang ada sekarang itu membuat saya menjadi sombong atau apa gitu. Karena semua itu kan ya dari Tuhan, dari Allah, titipan. Ya, balik lagi kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Allah, Tuhan yang menentukan. Tapi ya itu tadi, kalau hanya sekedar angan-angan, apa yang kita mau itu tergantung kita sendiri. Mau kita capai ya harus kerja keras, harus fokus sama apa yang kita tekuni itu, kita geluti, pasti nanti nemukan hasil. Entah prosesnya itu susah payah dulu, orang kan lihatnya kan, Mas Agil juga kan lihatnya kan mungkin, tapi enggak sih kalau Mas Agil mungkin karena aku berproses kan, Mas Agil juga tahu. Jadi kadang banyak orang yang enak sekarang ya, sekarang ya itu. Kebanyakannya orang di luar melihat itu seperti itu. Itu ya, padahal gimana banting tulangnya gimana mereka nggak tahu. Iya, prosesnya itu. Dari perjalanan seorang cleaning service, cita-cita dulu main bola nggak kesampaian, kemudian akhirnya punya bisnis yang benar-benar mulai dari nol ya, sampai akhirnya punya usaha dan karyawannya juga udah cukup banyak. One day Cak Hendra pengen dikenang sebagai sosok yang bagaimana? Ya sebagai sosok yang apa ya, ulet. Saya orangnya kan ulet, kerja keras, ulet, itu harus, bahkan ke anak-anak karyawan saya sendiri pun gitu. Malah mereka saya kasih masukan, kalau emang kamu nanti udah paham, udah bisa, jangan cuma kerja. Apa yang ada di sini kamu ambil ilmunya. Kalau bisa, kamu juga harus bisa seperti saya. Maksudnya kan ya minimal udah nggak jadi karyawan lagi, buka toko sendiri, nanti kita support masih bisa. Jadi aku pengennya dikenang orang yang ya biasa aja, tapi low profile, tapi penuh manfaat untuk orang lain. Seperti itu sih. Alright. Nggak terasa kita sampai nggak minum loh, Cak. Ayo minum. Besar. Minum ya. Biasanya kita minumnya di tengah-tengah. Kali ini kita minum dari mau terakhir nih. Saking larut dalam obrolan loh ini. Ya proses, semua itu proses. Makasih loh, Cak, udah berbagi pengalamannya di sini. Iya, sama-sama. Saya juga makasih, karena nggak
ini sih sama Mas Agil ini emang udah lama. salah satu apa ya, sumber inspirasi juga dan apa namanya, support system itu. Mas Agil juga cukup bantu sih ya, dari kayak seperti ini kan. Ya apresiasi juga saya. Sama-sama. Nggak nyangka kan kalau nggak punya usaha mungkin nggak mungkin tahu MTB, nggak tahu ini kan ya. Itu kan nilai bonus dari Tuhan yang dikasih privilege kita. Dan makanya apa yang ada kita sukses itu kan juga privilege. Tapi prosesnya itu yang penting, jangan lihat enaknya. Terus jaga hubungan baik sama semua orang itu tetap. Tapi harus waspada karena banyak kebaikan itu yang kadang orang itu akhirnya memanfaatkan kepercayaan. Nah, itu dia. Itu sih. Tapi kalau untuk segi bisnis ya itu, bisnis harus bisnis. Teman-teman. Pengalaman yang mengajarkan. Yo ini loh, Nek. Pengalaman ya. Oke, sekali lagi terima kasih Chandra udah mampir ke Zoom In. Dan Mitra TB, setiap kisah yang diceritakan pasti punya nilai manfaat. Bisa bermanfaat sebagai motivasi, bisa juga bermanfaat sebagai peringatan. Yes, saya Agil Saraji, sekali lagi pamit dulu dari Zoom In edisi kali ini. Ketemu lagi di Zoom di episode-episode berikutnya.